Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode pembelajaran. Saya Khairanti Rahmawati, NPM 19.1021, akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran yaitu sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning metode merupakan sebuah strategi atau teknik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Baiklah, itu pengertian metode pembelajaran. Baiklah, itu pembahasan dari saya. Selanjutnya, pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Nadia Deswita. Kepada Nadia Deswita, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Khairanti, yaitu macam-macam metode pembelajaran. Bagi seorang guru yang ingin mengenal metode pembelajaran secara lebih jelas, memang tidak hanya sebatas memahami pengertiannya saja, melainkan juga perlu memahami apa saja macam-macam metode dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut dituliskan pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa, seperti museum atau alam. Yang kedelapan, metode latihan. Merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa yang merangsang memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang kesembilan, metode perancangan. Siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti agar dapat berupa perancang skema, data, grafik, dan lainnya. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Yang ke-11, metode mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Indah Wulandari. Kepada Sri Indah Wulandari dipersilahkan. Terima kasih Nadia Deswita. Selanjutnya pembahasan dari Sri Indah Wulandari, yaitu pembahasan ketiga. Kepada Sri Indah Wulandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Mengajar yang baik, efektif, dan efisien. Karena
Dengan pemilihan metode mengajar yang baik dan tepat guna serta tepat sasaran akan semakin menciptakan interaksi edukatif yang semakin baik pula. Bagi seorang siswa dan atau pengajar pendidik. Yang selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran. Jadi ada beberapa tujuan metode pembelajaran, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Dan yaitu selanjutnya membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik, dan memudahkan dalam menemukan, menguji serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Selanjutnya, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat, cepat, dan sesuai harapan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indah Wulandari akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi metode pembelajaran. Jadi, fungsi metode pembelajaran ini terbagi 3, yaitu alat motivasi intrinsik, strategi pembelajaran, dan alat mencapai tujuan. Jadi, maksudnya di sini yaitu maksud dari alat motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jadi, metode pembelajaran ini berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan minat belajar mahasiswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Jadi, di sini strategi pembelajaran ini adalah daya serap siswa terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Seperti ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Jadi, faktor inteligensi mempengaruhi daya serap siswa terhadap bahan siswaan yang diberikan oleh guru, dosen, atau pengajar pendidik. Jadi, perbedaan daya serap siswa memerlukan strategi pembelajaran yang tepat dan metode merupakan salah satu solusinya. Jadi, bagi sekelompok siswa bagi sekelompok siswa ada yang mudah menyerap bahan siswaan bila guru menggunakan metode tanya jawab. Adapun juga yang sebaliknya. Jadi, tapi bagi sekelompok siswa yang lain ada yang sulit untuk menyerapnya, ada juga yang mudah. Jadi, disinilah letak fungsi dan manfaat metode pembelajaran ini. Yang terakhir yaitu alat untuk mencapai tujuan. Jadi, di sini fungsi metode pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Maksudnya, dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Jadi, menurut Syah 2007-134, metode pembelajaran dapat menciptakan terjadinya interaksi belajar mengajar yang baik, efektif, dan efisien. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.